Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam Bapak Abdullah Marjani, selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Melanjutkan seperti tugas-tugas sebelumnya, kami dari kelompok 5, kami mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, jurusan Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Abdullah Marjani, lebih tepatnya tugas ke-6, yaitu membuat soal latihan masing-masing mahasiswa sebanyak 2 buah. Dan berikut dari kami, saya sendiri Jeffrey Saputra, kemudian ada Mbak Nanda, ada Mbak Hanin, Mbak Erlinda, dan Mbak Ardani. Ya, izinkan saya memulai dari saya untuk soal yang pertama, yaitu saya dapat mengerjakan soal di nomor 7.24, yang mana tampilan soalnya seperti berikut. Ada tabel dari tabel 7E8 yang menampilkan nilai weeks dari minggu pertama hingga minggu ke-20 dengan ada masing-masing ada total request-nya, kemudian ada second visit require-nya. Yang mana soalnya itu membuat P-chart dengan batas kendali berbeda untuk tiap ukuran sampel atau N sama dengan 100, 150, 200, dan 250 menggunakan aplikasi atau software Minitab. Boleh dilanjut, Mbak? Oke, saya akan mencoba menjawab soal yang pertama. Jawaban dari soal di samping adalah sebagai berikut. Mula-mula berikut langkah-langkah mengerjakan soal tersebut menggunakan software Minitab. Yang pertama, kita buka aplikasi software Minitab, kemudian buat lembar kerja baru atau worksheet baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti di samping. Untuk kolom C1, beri judul week dan isi dengan angka 1 sampai dengan 20. Kemudian untuk kolom C2, beri judul total request dan masukkan jumlah permintaan dari tabel 7E8, yaitu totalnya 20 minggu. Kemudian untuk kolom C3, beri judul second visit require dan isi jumlah permintaan yang memerlukan kunjungan kedua. Tampilannya seperti di tabel yang sudah kami kerjakan, mulai dari minggu 1 hingga ke minggu 20, dengan total request-nya beragam mulai 200, 250, 150, 100, dan 250. Kemudian untuk second visit require-nya ada di kolom C3, mulai dari 6, 8, 9, hingga seterusnya. Boleh lanjut, Mbak? Nah, oke, kemudian untuk langkah kelima, untuk membuat P-chart, klik menu Start dan kemudian Control Start, kemudian pilih Attribute Chart, kemudian pilih P. Maka akan muncul tampilan, dalam kotak dialog kita isi, untuk di kolom defektif kita isi dengan second visit require, kemudian di menu subgroup size kita isi dengan total request, kemudian klik OK, maka software akan menampilkan grafik P-chart seperti berikut. Seperti berikut. Kemudian di sini grafik menunjukkan batas kendali yang bervariasi karena ukuran sampelnya juga berbeda untuk tiap minggunya. Seperti ini untuk nilai UCLS sekitar 0,0500 sekian. Kemudian untuk nilai P-bar-nya 0,02213 dan untuk nilai LCL-nya 0. Boleh lanjut, Mbak? Kemudian untuk langkah nomor 9, yaitu membuat batas kendali tetap sesuai ukuran sampel seperti pada exercise 7.24. Hitung batas kendali untuk tiap N, 100, 150, 200, dan 250 dengan rumus sebagai berikut. UCL sama dengan pi bar tambah akar 3 dalam kurung pi bar dalam kurung 1 dikurang pi bar tutup kurung, kemudian dibagi dengan N yang 100, 150, 200, dan 2,5. Untuk LCL-nya pertama, jawaban dari soal di samping adalah sebagai berikut. Mula-mula berikut langkah-langkah mengerjakan soal tersebut menggunakan software Minitab. Yang pertama, kita buka aplikasi software Minitab, kemudian buat lembar kerja baru atau worksheet baru. Kemudian akan muncul tampilan seperti di samping. Untuk kolom C1, beri judul week dan isi dengan angka 1 sampai dengan 20. Kemudian untuk kolom C2, beri judul total request dan masukkan jumlah permintaan dari tabel 7E8, yaitu totalnya 20 minggu. Kemudian untuk kolom C3, beri judul second visit require dan isi jumlah permintaan yang memerlukan kunjungan kedua. Tampilannya seperti di tabel yang sudah kami kerjakan, mulai dari minggu 1 hingga ke minggu 20, dengan total request-nya beragam mulai 200, 250, 150, 100, dan 250. Kemudian untuk second visit require-nya ada di kolom C3, mulai dari 6, 8, 9, hingga seterusnya. Boleh lanjut, Mbak? Nah, oke, kemudian untuk langkah kelima, untuk membuat P-chart, klik menu Start dan kemudian Control Start, kemudian pilih Attribute Chart, kemudian pilih P. Maka akan muncul tampilan, dalam kotak dialog kita isi
Untuk di kolom defektif kita isi dengan second visit require, kemudian di menu subgroup size kita isi dengan total request, kemudian klik OK, maka software akan menampilkan grafik pie chart seperti berikut. Seperti berikut. Kemudian di sini grafik menunjukkan batas kendali yang bervariasi karena ukuran sampelnya juga berbeda untuk tiap minggunya. Seperti ini untuk nilai UCLS sekitar 0,0500 sekian. Kemudian untuk nilai P-bar-nya 0,02213 dan untuk nilai LCL-nya 0. Boleh lanjut, Mbak. Kemudian untuk langkah nomor 9 yaitu membuat batas kendali tetap sesuai ukuran sampel seperti pada exercise 7.24. Hitung batas kendali untuk tiap N 100, 150, 200 dan 250 dengan rumus sebagai berikut. UCL sama dengan pi bar tambah akar 3 dalam kurung pi bar dalam kurung 1 dikurang pi bar tutup kurung kemudian dibagi dengan N yang 100, 150, 200 dan 2,5. Untuk LCL-nya rumusnya pi bar dikurang akar 3 dalam kurung pi bar dalam kurung 1 dikurang pi bar tutup kurung dibagi dengan N. Kemudian tambahkan garis horizontal pada grafik sesuai batas yang dihitung. Untuk langkah ke-10 beri label tiap garis UCL dan LCL untuk N 100, 150, 200 dan 250. Maka kemudian untuk perhitungannya akan tampil pada tabel yang sudah kita tampilkan. Boleh lanjut, Mbak. Kemudian interpretasinya dari tabel di atas untuk nilai rata-rata cacat pi bar sama dengan 0,01973, semua nilai LCL-nya 0 karena tingkat cacat yang kecil. Maka bisa kita simpulkan catatan singkat interpretasinya yaitu karena pi barnya kecil, semua LCL untuk nilai N 100, 150, 200, dan 250 menjadi 0. Kemudian untuk pendekatan fixed limit per N yang kita buat, kita mendapatkan 4 pasang garis UCL atau LCL horizontal, satu pasang untuk tiap N-nya, yang memudahkan penggunaan di lapangan dibandingkan dengan garis variable wide yang berubah tiap subgrupnya. Karena petugas cukup melihat batas yang sesuai dengan ukuran sampel mereka. Namun praktiknya memerlukan agar operator tahu ukuran sampel minggu itu termasuk ke kategori mana, 100, 150, 200, atau 250, sebelum memeriksa batas yang relevan. Oke, next, Mbak. Kita lanjut ke soal yang 7.44. Seperti itu ada di tabel 7E.14 sebagai berikut. Menampilkan sampel number 1 sampai 16 dengan number of non-conformities-nya juga 16 buah. Boleh lanjut, Mbak. Kemudian interpretasinya dari tabel di atas untuk nilai rata-rata cacat pi bar sama dengan 0,01973, semua nilai LCN-nya 0 karena tingkat cacat yang kecil. Maka bisa kita simpulkan catatan singkat interpretasinya yaitu karena pi barnya kecil, semua LCL untuk nilai N 100, 150, 200, dan 250 menjadi 0. Kemudian untuk pendekatan kemudian ini kita mulai menjawab soal yang A, pertanyaan A yaitu membuat control chart untuk non-conformities per unit. Berikut langkah-langkahnya masih sama seperti soal yang pertama tadi. Buka aplikasi Minitab dan buat lembar kerja baru. Di sini kita namakan worksheet 2. Pada worksheet buat 3 kolom. Untuk kolom C1 kita isi dengan sampel nomor 1 sampai dengan 16. Pada kolom C2 kita isi dengan non-conformities, datanya dari tabel di atas sebanyak 16 buah juga. Kemudian untuk kolom C3 sampel kita isi dengan sampel size, isi dengan angka 4 untuk setiap barisnya. Ini melambangkan permintaan transmisi 4-nya. Boleh lanjut, Mbak? Kemudian langkah ke-6, kemudian untuk membuat U chart-nya, klik menu start, control start, pilih atribut chart, kemudian pilih U. Kemudian muncul box, pada box tersebut kita isi untuk menu variabel dengan non-conformities. Untuk subgroup size-nya kita pilih kolom sample size, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di mana pada kolom ini, pada grafik ini, menampilkan nilai UChat of non-conformities-nya. Untuk nilai CL-nya 0,422, untuk nilai UCL-nya 1,396, dan untuk nilai LCL-nya 0. Next, Mbak. Kemudian kita untuk pertanyaan yang B, evaluasi apakah proses terkendali. Dari analisis chart yang sudah ditampilkan di samping di tabel di slide sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan semua titik berada dalam batas kontrol, tidak ada pola khusus atau tren, dan kesimpulannya proses sudah dalam kondisi yang terkendali. Maka tidak diperlukan revisi parameter control chart. Oke, boleh lanjut, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang C, redefinisi inspection unit menjadi 8 transmisi. Berikut langkah-langkahnya masih sama seperti pertanyaan yang A. Buka aplikasi Minitab, buat lembar kerja baru. Di sini kita namakan dengan worksheet 3. Pada worksheet buat 3 kolom. Untuk kolom C1 isi dengan sampel nomor 1 sampai 16. Untuk kolom C2 isi dengan non-conformities, datanya dari tabel yang di atas. Kemudian untuk C3 untuk nilai sampel size-nya kita ganti angka 4 tadi menjadi 8 untuk setiap barisnya. Boleh lanjut, Mbak? Kemudian langkah ke-6, untuk membuat U chart-nya sama, klik menu start, control chart, attribute chart, kemudian ketik pilih U. Maka akan muncul dialog. Pada dialog box kita isi untuk menu variabelnya, pilih yang non-conformities. Untuk subgroup size-nya pilih sample size, kemudian OK. Kita melanjutkan untuk menjawab soal di nomor 7.25 dan 7.45. Kita mulai yang pertama untuk pembahasan soal di nomor 7.25. Di soal nomor 7.25 ini, kita membahas tentang sebuah peta kendali dengan proporsi cacat atau fraction non-conforming-nya itu control chart memiliki garis tengah sebesar 0,01. Sedangkan untuk batas kendali atasnya atau UCL-nya sebesar 0,0399. Dan untuk batas kendali bawah atau LCL-nya sebesar 0. Dan ukuran sampelnya memiliki N sama dengan 100. Jika digunakan batas kendali 3 sigma atau 3 sigma limits, tentukan ukuran sampel terkecil yang akan menghasilkan batas kendali bawah atau LCL bernilai positif. Pertama kita akan menghitung dulu dengan menggunakan kendali 3 sigma berapa sih ukuran sampel terkecil untuk menghasilkan batas kendali bawah yang LCL-nya itu bernilai positif. Dari data-data yang ada di soal, kita diketahui untuk membuat pie chart atau fraction non-conforming untuk data nilai centerline-nya atau p-bar-nya itu sebesar 0,01. Kemudian untuk nilai UCL-nya atau batas kendali atasnya di 0,0399 dan untuk nilai LCL-nya sebesar 0 dengan ukuran sampel awalnya atau N-nya sebesar 100. Untuk menghitung rumus dasar pie chart ini, untuk UCL rumusnya adalah p-bar ditambah akar 3 dari p-bar dikali 1 min p-bar
dibagi dengan N. Kemudian untuk nilai LCL-nya sama dengan P bar dikurangi angka 3 dari P bar dikali 1 min P bar dibagi N. Nah, untuk menghitung agar LCL bernilai positif, maka nilai P bar dikurangi angka 3 dari P bar dikali 1 min P bar dibagi N harus lebih besar dari 0. Sehingga ketika kita substitusi nilainya dengan nilai P bar sebesar 0,01, didapatkan nilainya itu menjadi 0,01 dikurangi akar 3 dari 0,01 kita masukkan nilai P barnya dikali dengan 0,99 yaitu 1 dikurangi P bar tadi dibagi N sama lebih besar dari 0. Sehingga akar 3 dari 0,0099 dibagi N nilainya lebih kecil dari 0,01. Kemudian akar 3-nya dihilangkan menjadi 0, akar 0,0099 dibagi N lebih kecil dari 0,01 dibagi 3. Sehingga untuk menghilangkan akarnya dibuat 0,0099 dibagi N lebih kecil dari 0,01 dibagi 3 kuadrat. Sehingga nilai N-nya didapatkan lebih besar dari mendekati 891. Jadi untuk mendapatkan nilai LCL positif, minimal angka N yang diinput harus lebih dari 891 atau minimal di 892 agar LCL-nya positif. Maka berikut kita akan mencoba membuat grafik P chart dari data yang sebelumnya sudah kita hitung. Yaitu caranya adalah kita pertama sama dengan yang sudah dijelaskan oleh JP tadi untuk melakukan pembuatan grafik dengan menggunakan Minitab yang kita mulai adalah membuat worksheet baru dengan membuat tabel C1 berisi sampel dari 1 sampai 10, kita membuat 10 sampel contohnya, kemudian C2 diberi angka defektifnya dan C3 diisi dengan sampel size-nya yaitu untuk soal pertama tadi N-nya atau sampel size-nya bernilai 100. Sehingga kemudian setelah kita isi semua tabelnya seperti ini, kita membuat grafik P chart-nya dengan memilih menu start, kemudian dipilih control chart, kemudian pilih attributes chart, dan di situ kita pilih P untuk membuat P chart. Kemudian akan muncul window. Di window tersebut untuk defects atau defectives kita buat defective yang berada di kolom C2. Kemudian untuk subgroup size-nya kita pilih sample size atau yang ada di C3. Kemudian klik OK, maka akan muncul grafik seperti berikut, grafik P chart dengan nilai UCL-nya di 0,03733 dan LCL-nya di nilai 0. Kemudian untuk nilai P bar-nya di 0,009. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat P chart kedua, di mana P chart yang kedua ini kita mengharapkan nilai LCL-nya bernilai positif atau di atas 0, 0 atau lebih besar dari 0, sehingga nilainya positif. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, untuk melihat efek LCL itu positif, nilainya harus minimal di 892, sehingga untuk sample size kita bisa menggunakan 892 atau di atasnya. Untuk yang kedua ini, kita menggunakan tabel yang sama, namun untuk data sampel size-nya atau di C3-nya kita buat 1000, karena 1000 nilainya lebih besar dari 891 tadi, untuk mendapatkan nilai LCL yang positif. Kemudian, dengan cara yang sama, kita pilih start, control chart, attribute chart, kemudian kita pilih P untuk membuat P chart, kemudian untuk defect, kita pilih defective di kolom C2, dan untuk subgroup size-nya, kita pilih sample size di kolom C3 dengan nilai 1000 tadi. Kemudian kita akan mendapatkan grafik P chart yang kedua dengan nilai LCL di atas 0, yaitu dengan nilai UCL 0,003745 dan nilai LCL-nya positif, kemudian untuk nilai P-nya di 0,0009. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal di 7.45. Di soal 7.45 ini, soalnya berupa kita diminta untuk menentukan batas kendali 3 sigma untuk yang pertama adalah sebuah peta kendali atau sebuah peta kendali C atau C chart dengan rata-rata proses sama dengan 4 ketidaksesuaian atau non-conformities. Kemudian yang kedua, kita diminta membuat sebuah peta kendali U atau U chart dengan jumlah cacat atau C sebanyak 4 dan ukuran sampel atau N sebanyak 4. Yang pertama, kita buka Minitab, kemudian kita open worksheet dengan file worksheet tadi yang sudah kita input. Kemudian kita klik menu start, pilih control chart, attribute chart, kemudian kita pilih C atau untuk membuat C chart. Nah, di kolom C chart tadi kita pilih untuk kolom defects sebagai data C2 atau defect. Kemudian kita klik OK, sehingga akan tampil grafik seperti berikut, yaitu untuk nilai CL-nya di angka 4, kemudian untuk nilai UCL-nya di angka 10, dan LCL-nya di angka 0. Kemudian untuk U chart sama, kita menggunakan worksheet yang sama, kemudian kita pilih start, control chart, attribute chart, kemudian kita pilih U untuk membuat U chart. Kemudian untuk defect kita pilih juga kolom defect. Kemudian untuk subgroup size kita pilih unit yang berada di C3 dengan jumlah N sama dengan 4 untuk semua baris. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul grafik dengan nilai U bar-nya 1 atau CL-nya 1, kemudian nilai UCL-nya di 2,5 dan LCL-nya di nilai 0. Demikian akan dilanjutkan ke soal berikutnya oleh Erlinda Febri. Silakan Kak Linda. Baik, terima kasih Adani. Selanjutnya saya akan membahas soal 7.28 yaitu peta kendali proporsi P chart. Next. Dari soal 7.28 membahas tentang reaction non-conforming control P chart yaitu grafik peta kendali yang digunakan untuk memantau proporsi cacat atau defective reaction dalam suatu produksi. Diketahui jumlah sampelnya itu 400, CL-nya itu 0,0500, upper control limit atau UCL-nya 0,0962, lower control limit atau LCL 0,0038. Terlebih dahulu kita menentukan lebar batas kendali dalam suatu standar deviasi. Langkah pertamanya adalah mencari simpangan baku proporsi sampel sigma P. Dengan rumus sigma P sama dengan akar dari P 1 dikurang P per N sama dengan akar dari 0,05 dikali 0,95 per 400 sama dengan 0,010987. Selanjutnya dihitung jarak antara UCL dan CL. Jarak UCL itu 0,0962 dikurang 0,0500 sama dengan 0,0462. Selanjutnya CL dan LCL 0,0500 dikurang 0,038 sama dengan 0,0462. Dengan demikian, lebar batas kendali dalam satuan standar deviasi adalah 0,0462 per 0,010987 sama dengan 4,24 pi. Artinya, batas kendali berada sekitar lebih kurang 4,24 standar deviasi dari garis tengah. Next. Selanjutnya,
soal B-nya, kondisi N sama dengan 400 dengan batas kendali UCL-nya 0,0962. Kita hitung simpangan baku sampling untuk P true. Sigma P sama dengan akar dari P 1 dikurang P per N. Dimasukkan nilai sigma P-nya yaitu 0,015 dikali 1 dikurang 0,15 per 400 sama dengan akar dari 0,15 dikali 0,85 per 400, hasilnya adalah 0,0178535571. Selanjutnya kita hitung skor Z untuk batas kendalinya. Kita lihat posisi UCL relatif ke distribusi P sigma ketika P benar 0,15. Dengan Z UCL V true dikurang sigma P 0,0962 dikurang 0,15 per 0,0178537711 sama dengan minus 3,034. Selanjutnya kita peluang mendeteksi P lebih besar dari UCL. Berikut adalah tampilan isi data di worksheet. Sampel yang kita gunakan yaitu nilai 1 sampai 10 dengan sampel size 400. Next. Selanjutnya kita membuat picture dengan di aplikasi Minitab dengan start, masuk ke control chart, atribut chart, klik P. Selanjutnya isi form defektif sama dengan kolom defektifnya, subgroup size-nya juga sama dengan sample size. Kemudian klik option, lalu pada tab parameter dicentang user target untuk V. Isi target for V-nya 0,05, kemudian isi probability limit-nya 0,02, LCL-nya 0,098. Kemudian klik OK, maka akan tampil grafik seperti berikut. Dengan nilai CL-nya itu adalah 0,0500, UCL-nya 0,0962, dan LCL-nya 0,038. Semua titik akan berada di antara batas atau proses in control. Next. Selanjutnya adalah pembahasan soal 7.48. Untuk OU-nya itu 6.0 per unit dengan N sama dengan 3. Rata-rata per subgrupnya itu 18.0. Batas probabilitasnya 0,2 batas bawah 10 dikali P lebih kecil dari 10 sama dengan 0,03037. Batas probabilitasnya 0,98 adalah batas atas sama dengan 27. Dengan P dikali X lebih kecil dari 27 itu sama dengan 0,982868. Dengan catatan karena distribusi Poisson adalah discrete, kuantil 0,02 dan 0,98 tidak selalu menghasilkan nilai CDF persis 0,02 dibagi 0,98. Kita memilih nilai integer K terkecil sehingga CDF lebih besar dari sigma. Di sini CDF pada 10 sama dengan 0,0304, sedikit di atas 0,02. Pada 27 0,2 sama dengan 0,9827, sedikit di atas 0,98. Next. Langkah-langkah membuat grafik Minitab-nya adalah buka Minitab, klik file, open worksheet, pilih file tersebut. Kemudian masuk ke menu start, control chart, atribut chart, dan klik U. Masukkan defect ke kolom number of defect, unit ke kolom number of unit, kemudian klik OK. Grafik U chart akan muncul dengan batas kendali, seperti grafik di berikut yang di bawah. Dengan menghasilkan nilai UCL sama dengan 10.24, CL-nya adalah 6.00, LCL-nya adalah 1,76. Semua titik berada dalam batas kendali, artinya proses masih terkendali secara statistik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Kepada Nanda kami persilakan. Selanjutnya, saya Nanda Putami akan menjelaskan soal 7.27 dan 7.47. Pada bagian 7.27 ini, dengan soal bagan kendali fraksi non-conforming dengan N sama dengan 400 memiliki parameter sebagai berikut. UCL dengan nilai 0,0809. Untuk garis tengahnya, nilainya 0,0500 dan LCL dengan nilai 0,0191. Ada beberapa pertanyaan yang dibahas di sini yaitu A. Tentukan lebar batas kendali pada standar satuan deviasi. B. Apa saja parameter yang sesuai untuk bagan kendali ekuivalen berdasarkan jumlah ketidaksesuaian. C. Berapa probabilitas bahwa pergeseran fraksi proses yang tidak sesuai menjadi 0,0300 akan terdeteksi pada sampel pertama setelah pergeseran tersebut. Next. Baik, jawaban untuk soal ini yaitu A. Rumus yang dipakai untuk P-chart-nya yaitu UCL sama dengan P bar plus 3 akar P bar, buka kurung 1 dikurang P bar, tutup kurung dibagi N. Dan untuk LCL-nya menggunakan rumus P bar dikurang 3 akar P bar, buka kurung 1 dikurang P bar, tutup kurung dibagi N. Sehingga untuk simpangan baku sigma P sama dengan P bar, buka kurung 1 dikurang P bar, tutup kurung bagi N, dengan nilai 0,05, buka kurung 1 dikurang 0,05 per 400, sehingga didapat hasil 0,0109. Untuk lebar batas kendali atau UCL dikurang CL yaitu 0,0809 dikurang 0,0500, sehingga hasilnya didapat 0,0309. Dalam satuan standar deviasi sendiri, 0,0309 dibagi 0,0109, sehingga didapat hasil 2,84 sigma. Jadi untuk lebar batas kendali kurang lebih 2,84 sigma. Untuk poin B, parameter untuk bagian kendali ekuivalen NP chart, rumus yang digunakan yaitu NP bar sama dengan N dikali P bar, yaitu 400 dikali 0,05, sehingga didapat nilai 20. Untuk batas kendali yaitu UCL untuk NP sama dengan
N UCL yaitu 400 dikali 0,0809 sehingga didapat hasil 32,36. Dan untuk LCL NP-nya yaitu sama dengan N dikali LCL yaitu 400 dikali 0,0191 sehingga didapat nilai 7,64. Jadi parameter untuk NP chart-nya yaitu CL sebesar 20, UCL sebesar 32,36 dan LCL sebesar 7,64. Next. Untuk poin C yaitu probabilitas deteksi pergeseran menggunakan Minitab, yaitu pergeseran fraksi dari 0,05 ke 0,03. Kita ingin mencari peluang bahwa titik data jauh di luar batas kendali pada sampel pertama. Menggunakan pendekatan distribusi normal yaitu Z sama dengan pi aksen dikurang pi bar per sigma P sama dengan 0,03 dikurang 0,05 per 0,0109 sehingga didapat hasil min 1,83. Peluang titik jatuh di luar batas bawah LC atau LCL sama dengan min 2,84 sigma dan atas UCL yaitu plus 2,84 sigma. Sehingga didapat P deteksi yaitu P buka kurung Z di bawah lebih kecil dari min 2,84 ditambah P buka kurung Z lebih dari plus 2,84. Dengan min baru bergeser ke min 1,83 sigma, maka P buka kurung Z di bawah min 2,84 tutup kurung sama dengan P buka kurung Z di bawah lebih kecil dari min 1,01. Sehingga didapatkan nilai sekitar 0,1562. Lalu untuk P buka kurung Z lebih besar dari plus 2,84 sama dengan P buka kurung Z lebih besar dari 4,67 sehingga didapat nilai 0,0000015. P deteksi sama dengan 0,1562 ditambah 0,0000015 sehingga didapatkan nilai 0,154. Jadi probabilitas deteksi dapat didapatkan sebesar 15,6%. Next. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 7.47 yaitu tentukan batas kendali 3 sigma untuk A bagian C dengan rata-rata proses sama dengan 9 ketidaksesuaian. Dan untuk poin B yaitu diagram U dengan C sama dengan 16 dan N sama dengan 4. Next. Untuk poin A, C-chart, batas kendali 3 sigma. Untuk rumus C-chart-nya digunakan yaitu sigma C sama dengan akar C bar. Sehingga UCL sama dengan C bar plus 3 sigma C. LCL sama dengan C bar dikurang 3 sigma C. Untuk nilai jika di bawah 0, set ke 0. Atau nilai minus maka akan dirubah ke 0. Langkah yang dihitung yaitu pertama C bar sama dengan 9, lalu sigma C sama dengan akar 9, sehingga didapat nilai 3. Sehingga 3 sigma C sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Untuk UCL-nya 9 ditambah 9 sehingga 18. LCL-nya 9 dikurang 9 sehingga dapat nilai 0. Lalu untuk hasil C-chart 3 sigma yaitu CL didapat 9, UCL didapat 18, dan LCL didapat angka 0. Untuk interpretasi batas bawah tepat 0, nilai C di bawah 0 tidak mungkin. Lalu untuk poin B, U-chart, batas kendali 3 sigma. Untuk U-chart kita gunakan rata-rata defect per unit, untuk U-bar sama dengan C per N. Dan simpangan baku sigma U sama dengan akar U-bar dibagi N. Untuk batas kendali U-bar sama dengan C per N. Untuk sigma U sama dengan akar U-bar per N. Sehingga UCL digunakan rumus U-bar plus 3 sigma U. Lalu UCL digunakan rumus untuk U-bar dikurang 3 sigma U. Lalu untuk langkah perhitungannya yaitu pertama C dia dapat nilai 16 dan N 4. Untuk ubar sama dengan 16 per 4 sehingga didapat nilai 4,00. Dan untuk sigma U sama dengan akar ubar per N sehingga didapat nilai 4 per 4 atau akar 1 sama dengan 1. Untuk 3 sigma U sama dengan 3 dikali 1 sehingga nilainya 3. Dan untuk UCL sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan untuk LCL-nya 4 dikurang 3 sama dengan 1. Untuk hasil U-chart 3 sigma, yaitu CL sama dengan 4 untuk defect per unit, UCL sama dengan 7, dan LCL sama dengan 1. Next. Baik, untuk soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Hanin Dianti Dewi. Kepada Mbak Baik, Dian, terima dipersilakan. kasih. Izin melanjutkan. Saya membahas di nomor 728. Bisa next. Ya, dari pertanyaannya, function non-conforming control chart dengan nilai N adalah 400 dengan parameter UCL-nya 0,09, center line-nya di 0,05 dan LCL 0,003. Kita coba inputkan data ke dalam worksheet-nya dari Minitab. Kemudian ada data order, struct, dan unit. Kita inputkan ke dalam worksheet. Kemudian kita pilih menu U-chart untuk mendapatkan grafik yang akan tampil dari U-chart order tersebut.
Nah, ini merupakan gambar di pojok kanan bawah, itu merupakan gambar dari U-chart order dari pertanyaan 7.2. Di situ ada grafik jumlah cacat atau kejadian defect dari setiap unit sampel pada periode pengamatan tertentu. Sumbu X-nya yaitu sampel dan sumbu Y-nya adalah sampel count per unit. Nah, dari garis ini kita bisa dapatkan beberapa interpretasi grafik, yaitu pertama sampel ke-12 dan ke-23 itu titik-titiknya itu melewati batas dari UCL. Nah, ini menandakan bahwa proses mengalami peningkatan cacat yang signifikan dan tidak lagi dalam kendali statistik. Nah, artinya ada faktor khusus nih, ada assignment cost yang menyebabkan jumlah cacat ini terus meningkat. Kemudian nilai rata-rata cacatnya ini ada di 9 cacat per unit gitu ya. Kemudian batas kendali UCL-nya itu di 8 cacat per unit dengan CL-nya 0. Kemudian untuk menjawab pertanyaan A, kita bisa next ke slide berikutnya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan A, pertama kita hitung dulu simpangan baku. Rumus simpangan baku yaitu sigma P, di mana akar PO 1 min PO per N. Kemudian dimasukkan angka dari P yaitu 0,05, kemudian 1 min PO adalah 0,95 dibagi dengan 400. Nilai yang didapatkan 0,01 untuk sigma P. Kita coba langsung implementasikan di Minitab. Kita masukkan ke menu kalkulator. Di situ ada kita masukkan rumusnya di situ, kemudian kita okekan, maka muncul tabel C4 yaitu sigma 0 di 0,01, sama sesuai dengan hitungan simpang baku kita. Kemudian untuk menghitung UCL dan LCL yang kita inputkan, kemudian kita hitung width in theta-nya per unit. Nah, dari rumus yang kita masukkan ke dalam menu kalkulator di Minitab, kita dapat hasil perhitungannya yaitu di satu sisi adalah 3 sigma. Jadi ketika dua sisi dihitung adalah 6 sigma seperti itu. Kemudian untuk jawaban yang B, probabilitas mendeteksi pergeseran dengan rumus P deteksi adalah P dalam kurung P lebih dari UCL plus P kurang dari LCL. Kemudian diinputkan nilai-nilainya yang sesuai dengan diketahui bahwa Z adalah UCL min P dibagi dengan sigma 1. Sesuai dengan angka yang telah diketahui tadi, maka minus 0,0538 dibagi dengan 0,01785 adalah minus 301. Maka dari tabel tersebut tabel Z itu nilai P dikali dengan 301 adalah 0,9987. Ini artinya ada pergeseran pada sampel pertama yang nilainya itu hampir 100%, di mana angkanya adalah 99,87%. Kemudian untuk menjawab pertanyaan C, di next slide. Kemudian di soal nomor 76, refer ke dalam tabel 7E20, pertama, yaitu kita buat C-chart untuk jumlah order per truk untuk menghitung rata-rata center line. Nah, kita inputkan data sesuai dengan tabel 7E20, di mana ada data truk, ada data order, dan ada data unit yang kita inputkan ke dalam worksheet di Minitab. Kemudian di poin A kita diminta untuk menghitung rata-rata center line, di mana rata-rata itu diambil dari min dari data di orders, di mana datanya range antara 9 sampai dengan 32. Dengan rumus 9 ditambah 32 dibagi 2 adalah nilai tengah dari data tersebut, data orders, di mana hasilnya adalah 20,5. Nah, untuk UCL sendiri, sesuai rumusnya didapatkan angka 34,085, dan LCL-nya didapatkan angka 6,915. Ini pada menu Minitab kita cari si chart-nya. Nah, di si chart ini dapat kita baca, yaitu dengan geometrik distribusinya alfanya sama dengan 1. Di situ sumbu X adalah sampel dan sumbu Y adalah sampel count per unit, di mana U-barnya itu di 20,74, ada garis UCL di 34,4 dan ACL-nya di 7,08. Nah, di batas kendali bawahnya 7,08. Ini artinya bahwa semua titik biru itu menunjukkan jumlah cacat per unit di setiap sampel. Kemudian semua titik ini masih berada dalam batas kendali antara LCL dan UCE. Artinya proses masih dalam kendali statistik atau statistiknya masih dalam kontrol. Polanya semakin meningkat terus-menerus secara konsisten dari sampel pertama sampai dengan sampel ke-32. Nah, ini yang perlu menandakan adanya tren naik meskipun masih dalam batas kendali atau masih perlu diwaspadai seperti itu. Nah, rata-ratanya atau jumlahnya itu di 20,74, kemudian usaha 34,40 dan usaha 7,08. Ini bisa dibaca dalam gambar grafik ini ya. Kemudian ke C, apakah distribusi passion ini cocok untuk mengerjakan soal 769 sesuai dengan rumus ya, kita masukkan ke rumus S kuadrat, itu ada di hasilnya sekitar 47,91. Nah, dibandingkan dengan data means di 20,5, variasinya itu jauh lebih besar daripada means, atau kalau di sini disebut over dispersion. Nah, model passion ini bukan model yang terbaik untuk data ini, atau datanya itu menjadi over dispersed. Model lain tuh misalnya negatif binominal atau periksa data sumber variabilitas itu mungkin lebih cocok untuk mengerjakan data ini. Baik, mungkin dari kelompok 5 seperti itu yang dapat kami jelaskan, yang dapat kami paparkan atas tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Mardhani. Semoga video ini berguna bagi rekan-rekan sekalian dan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.